Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatic. Nah, jadi hari ini guys, kita balik lagi di segmen diskutik atau diskusi akuatik. Nah, ini diskusi yang pertama, ini menarik banget nih. Ini udah langsung salah satu ikan yang cukup populer yaitu ikan cana guys. Nih, ada yang nanya ya, cana apa ini Min? Nah, kalau di captionnya itu dia bilangnya betik kuning guys. Nah, ini kalau dilihat-lihat ya, bentuknya cana, tapi warnanya kayak ikan koi, guys. Apa ikan cana ini hasil persilangan antara cana dan koi atau gimana, guys? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Nah, tapi kalau kata beberapa nakama squad yang lain, itu katanya eh, cana yang ini ditemukan di Thailand dan memang warnanya kayak gitu. Cuman belum diketahui pastinya ini jenis cana apa, guys. Mungkin kalau kamu tahu tulis aja di kolom komentar, oke? Nah, terus yang kedua nih, ya. Ini dari Sultan Murad 2. Nila kumpai dan gurame sabah bisa digabung dengan toman 80 cm. Nggak bisa karena toman ini punya kecenderungan sifatnya agresif ya. Suka nyerang sana, nyerang sini, apalagi kalau dia lapar. Nah, makanya kalau pelihara toman ya, jangan sekali-kali telat ngasih makan karena dia bakal nyerang temannya gitu atau teammate-nya. Sehingga ikan-ikan lainnya itu bisa jadi korban, guys. Kalau di sini ya ketika si tomannya itu lapar, ya nila kumpai atau gurame sabahnya bakal dihajar, guys. Ya, bisa luka-luka bahkan sampai mati. Jadi harus hati-hati, oke? Nah, terus dari Muhammad Fauzi, cara efektif bersihin substrat di tank predator gimana, Min? Secara kotoran predator lebih banyak daripada yang lain. Apalagi kalau tank predator semua. Aku dilema mau dikasih substrat atau enggak. Nah, kalau Mimin itu di belakang ini ya, tanknya itu pakai pasir ya kan. Dan ada juga beberapa tank Mimin yang pakai pasir. Cuman itu harus hati-hati ya. Kita harus sering nguras air, terus bersihin pasirnya, dan filtrasinya itu pun harus oke. Jadi boleh-boleh aja ya kamu pakai substrat, asalkan kamu harus rajin untuk bersihin ya. Dan media filternya harus bagus. Karena kalau enggak ya airnya bakal berbahaya, kotor, bahkan bikin si ikan-ikan yang di tanknya itu sagedet. Tuh, ngeri banget kan? Makanya mikir dua kali deh kalau pakai substrat. Cuman nggak apa-apa, kalau mau pakai nggak apa-apa. Oke, terus kita lanjut nih. Ada dari John Muklis. Min, saya pelihara kura-kura. Udah beberapa hari mati ya, Min. Ini penyebabnya apa, Min? Oke, penyebab mati kura-kura itu sebenarnya banyak banget ya. Kalau ini kamu nggak jelasin ya, matinya kenapa. Cuman gini, kalau misalkan kura-kura mati itu penyebabnya bisa banyak ya. Mulai dari kandangnya yang kotor, terus cuaca yang ekstrim sehingga dia kayak pilek atau semacamnya gitu ya. Terus bisa juga karena dia diserang predator gitu ya, maksudnya predator kayak tikus atau apa sehingga dia luka ya, terus infeksi mati, nggak bisa aja. Atau makanannya busuk ya sehingga makan yang dia cerna itu nggak bagus gitu. Nah itu bisa juga. Nah makanya penting banget untuk ketahui ciri-cirinya apa, kasih tahu Mimin gitu. Karena kalau cuma mati ya, kamu perlu sebutin gitu ciri-cirinya apa, kronologisnya gimana, harus ceritain lengkap. Jadi supaya Mimin itu nggak abstrak banget gitu. Kalau gini kan bingung ya. Kayak beberapa hari mati, penyebabnya kenapa gitu kan. Kalau misalkan, oh ciri-cirinya keluar kayak pilek gitu, oh berarti mungkin karena cuaca atau kandang. Nah, itu kan lebih kebayang gitu. Kalau gini terlalu abstrak guys, Mimin sulit jawabnya. Terus nih lanjut dari non logam. Pengen lihat wajah aslinya Mimin. Ya boleh, tapi kita tunggu di 100.000 subscriber ya, oke? Makanya bantu ajak teman-teman kamu buat subscribe Nakama Aquatics, oke? Kalau udah 100.000 pasti bakal Mimin buka kok. Karena Mimin juga pengen buka gitu sebenarnya. Tapi Mimin tahan sampai 100.000 subscriber, oke? Nah, ini dari Galih Tri Gumilang. Min, kapan beli Peacock Bass, Min? Udah janji juga. Iya, benar. Mimin pengen ya. Udah ada rencana buat beli Peacock Bass. Cuman Mimin lagi nyiapin nih. Mana Peacock Bass yang bagus, mana yang pas, ya, mana yang oke.
dan ukurannya Mimin pilih. Terus juga mau ditaruh di tank mana, itu Mimin lagi pertimbangkan. Karena kalau sembarangan beli, ya kita sama aja nyiksa hewan gitu ya kan. Kita asal naruh, kita asal beli ya kan, ternyata kekecilan atau kebesaran. Ya, kalau kebesaran dia stres, kalau kekecilan juga dibully nanti takutnya kan sama tankmate-tankmate lainnya. Nah, itu makanya Mimin perlu pertimbangan banyak lah ya, mulai dari tank, makanan, tankmate, dan lain-lain. Jadi sabar aja, pasti Mimin beli kok. Oke, tunggu aja ya. Nah, ini dari Beta Sawah Pulau Surabaya. Min, kenapa ya Cana Blue Pool kerasa ya? Size 5-8 cm dikasih cacing beku nggak suka. Oke, sebenarnya kalau Cana Blue Pool Kera itu emang lazimnya suka cana beku loh, cacing ya, maksudnya cacing darah beku. Nah, kalau misalkan kamu nggak mau, si Cana Bulbukranya itu nggak mau atau nggak suka, mungkin karena dia baru datang. Ini kamu nggak jelasin nih, apakah dia baru datang? Bisa jadi dia baru datang, ya, terus mungkin kaget. Nah, itu butuh adaptasi dulu, ya. Atau, cacing yang kamu kasih ke dia itu, busuk mungkin loh ya, Mimin nggak tahu ya, mungkin busuk. Nah, ini kamu bisa cek. Atau, dia stres nih, dia masih stres karena habis diapain gitu, kamu obok-obok atau mungkin habis kamu apain, tanknya gitu kan, jadi dia stres, bisa jadi. Karena waktu itu Mimin kasih Cana Asiatica, habis Mimin obok-obok, habis kuras, dia masih agak stres. Nah, itu dia kayak belum mau makan gitu. Nah, itu bisa juga, oke. Jadi harus dilihat dulu habis kamu apain. Karena sebenarnya cacing, Cana Blue Pulchra itu mau kok cacing beku. Nah, ini kita lanjut ya dari Azril Ramadan. Mimin, kenapa ikan cana aku nggak mau makan? Sudah 1 minggu nggak makan. Sudah saran kasih apa ya? Aku udah kasih jangkrik, masih nggak mau makan. Saran, Min. Oke, cana ya. Udah seminggu nggak mau makan. Coba kasih udang ya. Ini salah satu apa namanya? Pakan yang disukai Cana, atau ngikutin caranya waktu itu dari Iqbal Isda ya. Dia tuh ngasih cacing tanah ya, dan itu langsung dimakan guys sama si Cananya, bahkan baru datang ya, itu langsung dikasih. Nah, mungkin kamu bisa coba nih kasih ulat ya, ulat tanah gitu ya, atau ulat fosfor ya bilangnya. Mimin nggak tahu. Pokoknya gitulah ya. Cacing cacing tanah atau cacing fosfor ya, kamu kasih. Atau alternatifnya bisa juga kasih, potongan udang ya, itu bisa. Nanti kabarin Mimin apakah si Cananya itu mau atau enggak, oke? Nah, terus dari Farel Yuti, ya, "Bang, mau tanya, kalau Cana udah mati masih bisa hidup nggak?" Waduh, ini pertanyaan dajal lagi ya. Pertanyaan aduh, coba yang mau jawab ya, bantu Mimin jawab di kolom komentar, ini balesnya gimana, oke? Ya ampun ya ampun. Nah, terus ini yang ke-10 ya dari Arga SPT. Min, mau tanya, kalau Palmas tanpa filter bisa nggak? Nah, pertanyaan bagus nih. Palmas itu beberapa kali Mimin lihat ya, itu kayak dia ke atas permukaan air, terus dia balik lagi. Nah, kemungkinan besar dia tuh juga nafas pakai semacam paru-paru primitif. Nah, makanya kalau menurut Mimin, yang, apa ya, nggak perlu ya, yang nggak perlu itu aerator, tapi filter menurut Mimin tetap perlu karena dia itu makannya daging predator, ya, kotoran yang dikeluarkan lebih banyak. Kalau nggak ada filter, terus airnya mau dibersihin pakai apa gitu? Mau dikuras tiap hari rutin? Ya nggak apa-apa kalau mau kayak gitu ya. Tapi kalau kamu pengen lebih meminimalisir ya, supaya lebih hemat airnya dan juga nggak kotor, ya pakai filter solusinya. Jadi yang menurut Mimin nggak wajib atau nggak perlu itu aeratornya, bukan filternya, oke? Bedain ya antara filter sama aerator. Kalau filter itu untuk bersihin si tanknya, kalau aerator itu lebih menciptakan gelembung udara supaya pasokan oksigennya cukup, gitu, oke? Ngerti kan? Nah, itu dari Yuli Harsusiana ya. Min, cara breeding kura 2 pipi putih gimana? Semoga dibuatin videonya. Oke. Nah, Mimin sendiri belum pernah, breeding ya, kura-kura 2 pipi putih itu kayak gimana, dan Mimin masih pelajari juga. Jadi, bakal dibuatin videonya kalau Mimin udah ngerti, oke? Nah, habis dari Muhammad Rais, "Min, aku punya arwana, digabung sama Palmas boleh gak sih?"
boleh banget. Banyak kok yang gabungin Palmas sama Arowana, asalkan ya ukurannya sepadan. Kalau Arowananya misalkan ukurannya 15 cm, ya Palmasnya juga kurang lebih 15 cm. Atau kurang nggak apa-apa, tapi 12 atau 11 cm. Itu kan masih nggak sama, tapi masih sepadan lah ya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi jangan Arowananya 30 cm, Palmasnya 5 cm. Ya dimakan gitu. Jadi, atau sebaliknya, Arowananya masih baby, kecil-kecil, Palmasnya udah gede gitu ya, 90 cm gitu misalkan. Ya bakal dimakan gitu. Ya, sebenarnya nggak, dua ikan itu nggak masalah digabung, tapi harus sepadan ya. Karena meskipun predator, temperamen mereka nggak terlalu agresif sih menurut ini. Nah, terus dari Fauzi Adnan 1995. Min, kalau di tank 1 meter, ikan Sinodontis 20 cm dan sili api 35 cm. Dicampurkan ikan koki, koi, dan komet aman nggak ya? Nah, ada yang bilang Sinodontis ini takutnya ngejar si ikan koki sama koi dan kometnya. Nggak tahu. Tapi kalau menurut Mimin, waktu itu Mimin pelihara Sinodontis ya, digabung sama ikan komet, itu aman-aman aja sih. Waktu Mimin ya. Waktu itu Mimin pelihara komet untuk stok pakan, dan kebetulan Mimin punya Sinodontis juga. Terus Mimin gabungin, dan nggak ada apa-apa gitu. Jadi kalau menurut Mimin sih aman-aman aja. Kalau sili api itu juga aman guys. Enggak. Sili api ya? Oh, jangan-jangan, kalau sili api jangan guys ya, bisa dimakan si kometnya ini. Ya, jadi menurut Mimin, Sinodontisnya oke, tapi kalau sili apinya jangan guys ya. Sili api ini meskipun mulut dari si belutnya ini kayak lebih runcing ya, lebih pendek, tapi nggak tahu guys, sili api itu predator, jadi kita harus waspada ya. Mending sili apinya daripada ngerusuhin atau makanin ikan koki, koi, dan kometnya, mending dipisah, oke? Kalau Sinodontis masih aman. Oke, jadi itu tadi pertanyaan terakhir ya, dari si Fauzi Adnan ya. Buat kamu yang pengen tanya-tanya atau pengen diskusi seputar akuatik atau punya pengalaman gitu ya, pelihara ikan apa gitu, atau mungkin pernah ketipu guys ya, ketipu sama seller atau apa, boleh banget tulis di kolom komentar. Kita sharing-sharing, siapa tahu ya ada yang bisa ngasih solusi atau punya pengalaman yang sama guys, oke? Ya udah, sekian dari Mimin, sampai jumpa di video-video nakama akuatik selanjutnya ya. Dah.